part ketiga atau part terakhir video perjalanan naik bis Safari Dharma Raya dari Jakarta ke Bali. Kita lanjut dari ruas tol Pasuruan Probolinggo atau sering disingkat tol Paspro. Nah, sebentar lagi ini bis kita akan exit di gerbang tol Gending. Dan ini dia percabangan exit tolnya, dan itu tuh kalau lurus terus nanti bakal tembus sampai ke Banyuwangi, tepatnya ke daerah Ketapang. Tapi untuk pengerjaannya saat ini baru sampai di daerah Keraksaan. Ya mungkin sekitar tahun 2025 kali ya nanti baru tembus ke Banyuwanginya, ke daerah Ketapang. Wah, berarti nanti bis Jakarta Bali waktu tempuhnya bisa lebih cepat nih. Yang tadinya mungkin kisaran 25 atau 26 jam, mungkin nanti bisa 21 jam kali ya udah nyampe Bali. Gokil. Dan ini kita exit di gerbang tol Gending, gerbang tol yang baru aja diresmikan pada 17 Agustus 2023 kemarin. Jadi untuk bis-bis tujuan Denpasar, baik yang ke arah Jakarta atau yang ke arah Bali tuh sekarang kalau nggak ada penumpang yang turun di Probolinggo nih ya, dia tuh langsung masuk tol lewat gerbang tol Gending ini karena bisa menghemat waktu. Oh ya, sejauh ini kita udah menempuh hampir 14 jam perjalanan. Karena kita pas berangkat dari Kebayoran Lama itu agak telat ya. Telat berapa jam tuh? Sekitar 2 jam kayaknya karena ada perbaikan. Jadi sampai sininya agak siangan nih, udah mau jam 7. Mungkin normalnya kalau nggak perbaikan dulu sampai di sini sekitar jam 6 atau jam setengah 6 pagi. Dan ini juga sampai sini jam 7 pagi menurut saya masih normal sih. Kemarin saya naik Pahala Kencana juga sampai sininya gak beda jauh dari jam segini. Dia itu malah keberangkatan jam 5 sore dari Pulau Gebang gitu. Kalau KG Trans dia udah duluan deh. KG Trans itu kalau kemarin saya naik pas nggak trouble ya, dia itu masuk sininya pagi teman-teman, sekitar jam 6 atau jam 7 pagi gitu. Nggak masuk sini, dia lewat Pythonnya pagi gitu. Jadi lewat sininya mungkin udah masih jam 5 atau jam setengah 6. Pokoknya si KG Trans itu tuh dia sampai Banyuwangi jam setengah 9 pagi kalau lancar ya.
tukerin. Setibanya di rumah makan, saya langsung tukarkan kupon makan yang ada di tiket. Seperti biasa, satu orang dapat 1 jatah porsi makan. Untuk rumah makan Puritama ini terkenal dengan masakannya yang lumayan enak, jarang sekali mengecewakan. Dan ini sistemnya prasmanan, semuanya ambil sendiri kecuali lauknya. Jadi untuk saat ini lauknya Safari Dharma Raya dibatesin, satu orang hanya dapat 1 lauk aja, udah nggak bebas ambil. Nah teman-teman, ini dia servis makan keduanya. Kalau dilihat ayamnya sih enak, kayaknya ayamnya enak, ada tempe, ada bihun, sama ini tehnya nih, gokil. Tehnya kayaknya enak, mantap. Bagi kalian para pengguna jasa bis malam dari Jawa ke Bali, pasti sudah tak asing lagi dengan rumah makan yang satu ini, Puritama. Rumah makan Puritama didirikan pada tahun 1995 dan dapat menampung hingga 500 pengunjung. Rumah makan ini menjadi tempat singgah favorit bagi sebagian bis malam. Nah, beberapa bis malam trayek Jakarta-Bali yang istirahat di sini ada bis Safari Dharma Raya, KG Trans, Lorena, dan juga bis Keramat Jati. Walaupun bangunan rumah makan Puritama ini nampak sederhana, tapi servis makan di sini lumayan luar biasa. Mulai dari kebersihan rumah makan, kebersihan toiletnya, serta cita rasa masakannya yang selalu disajikan dalam kondisi hangat atau masih fresh. Dan yang saya suka dari rumah makan Puritama ini adalah toiletnya yang bersih dan juga luas. Jadi kalau kalian gerah, bisa banget mandi dulu di rumah makan ini. Nah, rumah makan Puritama ini tidak hanya melayani pemberhentian bis malam aja ya. Rumah makan ini juga melayani pemberhentian bis pariwisata maupun pengendara yang membawa motor atau mobil pribadi. Jadi bagi kalian yang lagi touring jarak jauh lewat Pantura, jangan lupa untuk mampir ke RM Puritama ini. Terus naik kiri. Nah, di sini ada sebuah monumen bertuliskan 1000 km atau kilometer Anyer Panarukan. Nah, jadi ini itu adalah monumen 1000 km jalur Anyer Panarukan atau Jalan Raya Pos. Jadi monumen itu dibangun untuk mengenang sejarah pembangunan jalan tersebut. Dan kemarin banyak yang komen ya, kalau ternyata di Anyer itu juga ada titik 0 km pembangunan jalur Anyer Panarukan.
Kapan-kapan deh kita ke sana ya, atau kalau bisa sih kita napak tilas kali ya jalur Anyer Panarukan tanpa lewat tol. Kayaknya menarik sih.
Ayo kembali ke tempat nomornya masing-masing nomornya ya. Ke tempat semula nomornya. Bule ini? Ini bule kemana? Nggak usah lah. Mau nggak paling belakang? Ada yang 6 orang untuk. Oh ya udah. Gak bakal mau di belakang dia, wah. Ongkosnya gak cocok. Nah, untuk alasan keselamatan, seperti biasa ketika bis sudah parkir di dalam kapal, semua penumpang itu wajib turun. Karena di dalam bis ini tuh nggak tersedia pelampung keselamatan dan lain-lain. Dan amit-amit apabila nanti terjadi apa-apa dengan kapal ini, apabila posisi kita berada di dalam bis itu nanti bakal repot. Kita harus naik tangga dulu, belum lagi kalau rebutan dengan penumpang lainnya. Jadi ya baiknya kita langsung aja ke dek atas. Tapi tenang aja, karena di bis itu pasti selalu ada kru yang standby minimal 1 orang untuk menjaga barang bawaan kalian. Tapi jika kalian di tasnya bawa laptop atau bawa barang berharga, saran saya sih mending dibawa aja ke atas ya. Sekarang jam 12.38. Berarti kita nyampe sana ya sekitar jam 2:30 WITA loh. 1 jam. 1 jam berarti setengah 3 ya, setengah 3 WITA nyampe sana. Airnya jernih banget. Kemarin kita dapat kapal apa ya? Lupa saya namanya. Jambo 9 sama kapal apa itu? Milik Jemla Ferry. Kalau Jemla biasanya enak. Ini ada ruang penumpangnya biasanya. Anjungan. Oh iya. Oh, penumpang juga nih. Penumpang passenger, rakit semua. Penumpang juga. Bisa sini ya? Oh iya, bisa deh. Yes, gokil. Bisa juga kesini. Oh iya. Enak banget coy. Gokil. Ini kapal apa dulu namanya? Oh ini KMP Gilimanuk. Kalau dari luar kapalnya nggak terlalu gede sih. Gilimanuk 2. Akhirnya kita naik kapal yang berbeda-beda. Ini ada bangku-bangku juga sini. Gilimanuk 2. Saya mau coba ke kiri sana deh. Ini ada ruang menyusui. Ruangan ya? Oh ya, ini ruangan juga nih. Gila, enak lah kapalnya. Ada ruang lesehannya juga di situ. Tuh, keren. Tapi di sini gerah, nggak ada AC-nya kayaknya.
Tapi keren sih, bangkunya bagus banget tuh, pakai kulit sintetis kayak bangku orang kantor. Cakep Pak, ada TV-nya juga di depan, ada colokannya juga. Di sini ada spesifikasi kapalnya nih. Di sini tulisannya tanggal 1989 tahunnya. Udah tua juga ya, masuk kapal lama nih. Kalau bis tahun segini udah harus afkir, udah harus ganti. Asli dah, AOK yang ini lebih enak daripada AOK yang kemarin itu loh, yang sandwich. Yang ini lebih enak, asli. Lembut, terus juga nggak lebay gitu rasanya. Ya, ini kapalnya persiapan berangkat jam 12.51. Ramdornya udah diangkat. Berasa banget loh ini kapal goyangnya, karena emang kayaknya kapalnya nggak terlalu besar ini. Bismillahirrahmanirrahim. Gas. Nah, kalau saya sih ketika ombak mulai berasa dan kapal mulai terasa goyang, jika saya lagi di atas saya langsung turun, entah itu ke dek 1 atau dek kendaraan. Lalu saya pilih posisi di tengah dan agak ke belakang. Dengan itu kita akan sedikit merasakan goncangannya. Itu menurut pengalaman saya aja sih. Nah, ini kan bis ini nih nanti dari pelabuhan Gilimanuk sampai ke Denpasar nggak ada istirahat lagi ya. Jadi bagi kalian yang laparan orangnya atau yang nggak bisa nahan lapar, saran saya coba deh beli sedikit cemilan yang ada di dalam kapal ini. Walaupun memang harga cemilan di kapal agak sedikit mahal sih, tapi nggak apa-apa daripada kalian kelaparan ya kan. Karena perjalanan dari pelabuhan Gilimanuk Bali ke Denpasar itu lumayan jauh, sekitar 3-4 jam perjalanan. Oke, jam 14.53 Wita. Nih kapalnya udah mau sandar bentar lagi tuh, udah dermaganya. Saatnya kita turun. Lewat belakang bisa juga sih sebenarnya. Kijang satu. Kijang 1 2 3. Terus kita ada di depan sana. Tuh. Bareng Pahala Kencana. Ini travel nih biasanya nih. Kalau nggak dari Madura, dari mana gitu. Travel. Sempit banget kan ya maksudnya ya. Gila, kasih jengkal dong. Apa bukan bisa? Bisa masuk. Oke lah. Ternyata ini bawa rombongan yang mau masang kabel. Gak tau kabel apa, katanya masang kabel di daerah Dompu sama Bima. Dan ternyata si bapak yang bawa HT sepi sama saya coy. Kijang 1. Nah, ini kalau lancar mungkin sekitar jam 6 sore atau jam 7 malam kita udah tiba di kota Denpasar. Nah, dari pelabuhan Gilimanuk ini ke kota Denpasar, bis kita udah nggak berhenti lagi untuk istirahat. Nah, ini juga ada sedikit informasi nih. Jadi apabila udah terdengar suara pengumuman bahwa sebentar lagi kapalnya akan sandar di pelabuhan, kalian jangan nyantai-nyantai ya, langsung aja turun ke parkiran kendaraan dan kembali ke dalam bis. Nah, jika seumpama kalian ketinggalan bis, nggak perlu panik dan jangan khawatir,
Karena biasanya ketika bis sebelum keluar dari kapal itu kru akan menghitung kembali jumlah total penumpangnya. Jadi kalau ada yang ketinggalan ketahuan tuh. Dan biasanya nanti kalian bakal ditunggu di sekitaran sini nih, parkiran sini. Dan kalau kalian nggak ngelihat bis kalian di parkiran ini nih, kalau kalian ketinggalan bis di kapal ya, gak usah panik juga, karena kalian bisa menghubungi petugas yang ada di pelabuhan. Bilang aja saya ketinggalan bis Safari Dharma Raya contohnya. Nah nanti bakal diantarin tuh, entah diantarin dengan cara jalan kaki atau naik motor. Paling-paling naik motor sih, apalagi kalau misalnya bis kalian udah nggak ada di pelabuhan alias udah jalan gitu dari pelabuhan udah lumayan jauh, biasanya bakal dikejar naik motor gitu. Tapi selama saya nyebrang bolak-balik Bali jarang sih ada penumpang yang ketinggalan bis di dalam kapal gitu. Nah, di sini ada pemeriksaan oleh petugas. Jadi bagi pengendara motor atau mobil pribadi yang mau masuk Bali itu wajib melengkapi surat-surat kayak SIM dan STNK, serta jangan lupa bawa KTP. Karena di tempat tadi tuh bakal diperiksain oleh petugas kepolisian. Dari Pelabuhan Gilimanuk kita exit melewati Terminal Gilimanuk. Nah di Terminal Gilimanuk ini banyak banget bis-bis tujuan ke Denpasar, tepatnya ke Terminal Ubung. Nah biasanya bis-bis ini tuh beroperasi sampai dengan sore hari. Jadi amannya kalau kalian mau ngeteng dari Banyuwangi ke Bali, itu diusahakan nyampe sini sekitar jam 4 sore ya. Karena takutnya kalau kalian nyampe sini jam 4 sore ke atas itu takut susah bisnya untuk menuju ke Denpasar atau ke Ubung. Nah, jika malam hari di sini juga biasanya banyak tuh travel gelap yang akan mengantarkan kalian dari Pelabuhan Gilimanuk ke Terminal Ubung atau ke Denpasar. Tapi tentunya tarifnya lebih mahal ya. Kalau naik bis itu kan palingnya sekitar 40 atau 50 ribuan. Nah, di Terminal Gilimanuk itu juga terdapat elep tujuan ke Singaraja. Tarifnya saya pernah nanya sekitar 60 ribuan tarif elef dari Pelabuhan Gilimanuk ke Singaraja. Elepnya bukan elep sih, mobil-mobil kayak mobil tua gitu loh, apa ya namanya sebutannya ya, bison kali ya sebutannya ya, itulah pokoknya. Tak lama setelah kita meninggalkan Pelabuhan Gilimanuk, kita akan bertemu dengan sebuah percabangan jalan, dan itu adalah percabangan jalan menuju ke Singaraja. Dan Safari Dharma Raya ini juga menyediakan jurusan ke Singaraja, tapi gak direct alias transit. Jadi nanti kalau kalian mau ke Singaraja, kalian bakal diturunkan di sini dan ditransit ke Elep. Gak hanya Safari Dharma Raya aja sih, bis-bis tujuan Jakarta Denpasar juga biasanya menyediakan tujuan ke Singaraja, tapi gak ada yang direct alias harus transit di Gilimanuk, seperti Pahala Kencana, Gunung Harta, Lorena, dan lain sebagainya. Untuk bis besar yang melayani trayek ke Singaraja, setahu saya ada bis Menggala dan juga ada bis Puspasari, dan itu pun mereka berangkatnya dari Surabaya. Nah, di Singaraja juga ada salah satu tempat wisata yang terkenal, yaitu Pantai Lovina. Nah, di Pantai Lovina itu kita bisa melihat ikan lumba-lumba dari atas perahu nelayan. Beberapa waktu lalu saya udah buatkan video ke Pantai Lovina ya, dan melihat lumba-lumba dari atas perahu nelayan. Untuk videonya itu saya buat menyatu dengan video naik kapal dari Makassar ke Bali. Di akhir-akhir video ada tuh perjalanannya, dan itu kalian wajib banget sih mampir ke Pantai Lovina sana, karena emang seru gitu bisa melihat lumba-lumba di alam bebas.
Setelah menempuh 24 jam perjalanan dari Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, akhirnya sebentar lagi kita akan sampai di Terminal Mengwi, Bali. Dan saya akan turun, nggak deh, saya nggak jadi turun di Mengwi. Jadi nanti saya turunnya di rumah makan pemberhentian bis ini, yaitu di rumah makan Namirah Kargo yang berada di daerah Kargo, Denpasar. Dan selanjutnya bis ini akan melanjutkan perjalanan menuju ke Bima, Nusa Tenggara Barat. Dari Bali ke Bima sekitar 1 harian lagi. Dan kalau menurut saya sih dengan harga 500.000 1 kali snack dan 2 kali servis makan, ini worth it banget sih. Terlebih waktu tempuhnya yang lumayan cepat gitu, sama seperti bis-bis Jakarta Bali lainnya. Namun minusnya untuk Safari Dharma Raya ini tuh peramajaan armadanya yang kurang merata, sehingga kadang kalian bisa dapat bis yang biasa aja, kadang juga bisa dapat bis yang bagus. Jadi ya menurut saya worth it sih dengan harga 500.000 rupiah. Ya ada harga ada rupa lah. Ternyata nggak ada penumpang yang turun di Terminal Mengwi. Akhirnya kita lanjut perjalanan lagi. Dan ini di shelter Terminal Mengwi masih terlihat beberapa bis yang berangkat sore hari ini. Tadi yang warna putih itu bis Bali Trans tujuan ke Surabaya, dan di sebelahnya bis yang berwarna kuning itu bis Sarwonadi tujuan ke Surabaya. Lalu yang warna unyu itu tadi bis Bali Perdana tujuan ke Surabaya, dan bis yang paling pojok berwarna hijau itu adalah bis Santoso ke Malang. Jadi itulah bis yang keberangkatan sore hari dari Denpasar ke daerah Surabaya dan Malang. Untuk angkatan malamnya paling nanti sisa-sisa bis-bis tujuan ke Jember atau Lumajang seperti bis Gunung Harta dan juga bis Damri. Dari Terminal Mengwi kita lanjut mengarah ke rumah makan Namirah Kargo yang berada di Jalan Kargo Permai, Kota Denpasar, untuk servis makan bagi para penumpang yang akan melanjutkan perjalanan menuju ke Lombok maupun ke Bima. Jadi bagi kalian yang mau naik bis ini dari Denpasar ke Bima juga bisa banget, tinggal hubungin aja nomor kontak yang ada di kolom deskripsi. Nah biasanya sih normalnya bis ini masuk Denpasar itu sore hari ya kalau dari arah Jakarta. Sedangkan kalau dari arah Bima, bis ini masuk di Bali atau Denpasarnya itu pagi hari sekitar jam 8. Nah sekarang kita udah berada di Jalan Cokro Aminoto, dan di depan itu ada pertigaan yang lokasinya nggak jauh dari pool atau garasi bis Gunung Harta. Di sini kita ambil ke kanan menuju ke daerah Kargo atau Jalan Kargo Permai. Nah tadinya saya itu mau turun di pertigaan itu tuh, karena di dekat pertigaan yang tadi itu ada halte Transmetro Dewata. Tapi karena tiba-tiba aja di depan rame gitu kan banyak orang, jadi ya udahlah saya turunnya nanti di rumah makan aja.
Lagi juga repot juga lewatnya tuh, sempit banget, takutnya nanti bikin macet atau apa gitu ya kan. Ya udah, jadi turunnya di rumah makan aja nih. Bentar lagi nih kita sampai di rumah makannya, yaitu rumah makan Namirah Cargo. Ayo Denpasar terakhir. Yang lanjut 5 makan dulu. Alhamdulillah, Sumbawa makan dulu. Denpasar terakhir. Yang mau gabung turun di sini. Teman-teman, jam 18.23 akhirnya saya sampai juga di Denpasar, tepatnya di rumah makan dan penginapan Namirah Cargo. Jadi waktu tempuh dari Kebayoran Jakarta sampai sini tuh 24 jam. Ini kalau nggak ada kendala, jam 3 sore udah masuk sini nih. Jadi setelah ini bisa lanjut perjalanan lagi ke Pelabuhan Padang Bay. Setelah itu nyeberang ke Lombok. Lombok nanti istirahat lagi di Mataram kalau nggak salah. Dan istirahat lagi di Sumbawa. Kalau nggak salah 5 kali servis makan deh dia ini. Gokil. Sekarang jam 18.23, ini selanjutnya saya mau ke penginapan. Tapi penginapannya jauh banget, ada di Kuta Selatan, deket bandara. Jadi dari sini pastinya saya bakal naik Transmetro Dewata. Nah, karena di sekitar sini tuh nggak ada Transmetro Dewata, haltenya, maksudnya nggak ada halte Transmetro Dewata, jadi saya mau jalan kaki dulu ke arah sana. Ke arah sana, terus belok kanan itu ada di sana halte Transmetro Dewata. Sekitar 800 meter lah dari sini, jalan kaki ke sana. Oke, mantap. Overall, ya gitulah. Ada harga, ada rupa sih emang. Nyampe dengan tepat waktu aja udah syukur alhamdulillah. Nyampe dengan selamat. Tapi ini termasuk cepet loh, 24 jam. Gokil. Oke, mantap. Kita jalan kaki ke sana yuk. Sepertinya enak makan KFC dulu. Saya pengen makan mie sih sebenarnya, mie rebus enak nih. 2 bungkus. Yes, mumpung masih sepi. Cari. Yang mana ya? Yang biasa aja lah. Bang, kalau ayamnya yang agak gedean apa namanya? Bagaimana? Kalau ayamnya yang agak gede namanya apa? Yang gede. Ya, ya. Ayamnya aja tuh pakai nasi. Ayam yang mana sih? Super besar. Oh, super besar. Berapa nih? Kurang lebih harganya 40.000. Ya udah deh, itu. Oke, makan Pak, makan. Asik, akhirnya makan KFC lagi. Ini harganya totalnya tadi sih 40.500. Yang saya heran kok di sini lebih banyak ya daripada yang di zona kemarin di Kuta, deket garasi Pahala Kencana itu, yang di Galael, KFC Galael. Ini ayamnya lebih gede tuh, kan? Ayamnya lebih gede, terus dapat ini juga nih, sup ayam sama ini Coca-Cola. Aduh, mantap Pak. Transmetro Dewata sampai jam 8 kok dia. Slow. Enak banget tempatnya. Ada yang di atas ini, ada juga yang di dalam.
Pukul 10 malam, akhirnya sebentar lagi saya akan sampai di penginapannya. Dan kurang lebih seperti inilah suasana di sekitar penginapannya. Dan penginapannya ini tuh ternyata nggak jauh dari Trans Studio Mall Bali. Dan ini saya naik ojek online karena di jalan raya ini tuh gak dilewatin oleh bus Transmetro Dewata. Dan bis Transmetro Dewata jam segini udah nggak ada, alias udah habis. Kalau nggak salah dia terakhir sekitar jam 8 atau jam 9 malam gitu. Dan tadi juga saya udah dihubungi balik oleh pihak Traveloka melalui telepon, dan infonya nanti duit saya akan dikembalikan 100%. Wes, mantap. Dan ini di sekitar sinilah penginapannya, patokannya pertigaan, terus ada pasar. Nah, ini pasar yang di sebelah kanan ini. Dan penginapannya yang ada tulisan Oyo itu, masuk ke dalam sana. Oke teman-teman, ini kita udah sampai penginapannya. Depan persis ada warung Madura kayaknya ya. Sekarang jam 22.02. Tadi naik Grab 12.000. Asli paling males kalau dapat Grab yang motornya Scoopy. Gak enak banget coy. Pegel. Mana penginapannya? Kayaknya dalam sih ini deh. Oh ini dia, Cakra House. 200.000 nih, rekomen katanya sih. Ini dia teman-teman. Sengaja bismillahirrahmanirrahim. Permisi. Gila. Ini mau gede banget. Mau bajir banget nginep sendirian di sini. 200.000 worth it banget sih kalau buat berdua ya. Kalau buat berdua ini worth it banget cuy. Lega banget. Ada kulkasnya tuh. Ada ini mirip kos-kosan malah ya. Colokan 3-nya. Masang ini kamar mandinya. Bukan kaleng-kaleng, ini gede banget. Tuh, gokil. Ini kayak Traveloka nelpon deh. Oh ini Traveloka nih. Saya mau konfirmasi yang tadi dulu. Halo, selamat malam dari Traveloka. Ini dengan Bapak Nugroho ya Bapak ya? Betul Mbak. Untuk pelaporan Bapak, di sini tadi melapor bahwa tidak bisa check-in ya Bapak? Tidak bisa. Tapi ini tidak bisa di check-in kan karena sudah penuh. Iya. Ya, Bapak ya? Oh boleh Bapak. Sebelumnya kami mohon maaf ya Bapak. Iya nggak apa-apa. Begini Bapak, nanti akan ada solusi yang akan kami tawarkan ya Bapak ya. Nanti boleh dibuka kembali untuk pesan yang ada di aplikasi Traveloka. Nanti boleh dipilih dan dibalaskan melalui pesan tersebut mau solusi yang mana gitu ya Bapak ya. Jadi nanti setelah ada konfirmasi dari Bapak, kami bisa proses untuk reservasinya. Dan pesan ya Bapak ya. Jadi di sini kami ada dua solusi. Yang pertama refund 100%, atau yang kedua ini reimbursement, di mana kami mengganti dana Bapak di hotel yang baru. Maksimal yang dapat kami tanggung adalah 30% dari biaya reservasi Bapak yang awal. Jadi untuk reservasi Bapak ini kan 156.750 ya Bapak ya. Jadi kami bisa tanggung maksimal itu di 203.775. Itu jadi jika hotel Bapak di sini misal harganya yang baru di harga 200, di sini jika memang ada invoice-nya kalian bisa pengembalian dananya sejumlah reservasi Bapak yang baru. Oh iya. Jadi nanti, mungkin nanti boleh dibaca terlebih dahulu saja Bapak agar bingung ya Bapak ya. Siap. Solusinya. Nah, nanti ini akan kami langsung kirim untuk solusinya Bapak, gitu ya Bapak ya. Siap. Siap. Tuh. Alhamdulillah, mantap Traveloka gercep. Saya sekarang suka heran. Kayaknya ini antara salah Travelokanya, miskom sih ini antara Traveloka sama pemilik penginapannya. Harusnya kalau emang udah nggak kerja sama lagi ya mending di cross check lagi gitu. Soalnya ini nggak sekali dua kali sih, sering gitu kejadian kayak gini. Kasian banget kalau yang duitnya pas-pasan terus pengen nginep lagi nggak ada duitnya. Alhamdulillah udah dapat penginapan ini. Ini ada AC-nya tuh. Remote-nya mana nih? Colokannya 1. AC-nya Sharp. AC baru juga nih loh. Tuh. Dapat anduknya juga 2 biji. Sama dapat ini. Tuh ada sampo-nya segala macam. Ada air panasnya juga tuh. Ini buat naruh anduk. TV-nya juga gede. Ada kaktusnya.
Ini kaktus bohongan ya? Beneran dong. Bohongan ding. Nah ini kita coba nih kecepatan internetnya. Duh, kenceng nih pakai Bisnet internetnya. Biasa sih kalau Bisnet 1:1 ya. Ini kecepatan downloadnya nih mencapai 36 Mbps. Ini kenceng loh. Waduh, gacor ini. Kecepatan uploadnya juga kenceng nih. Lumayan tuh 10, 11, 12. Ini asik banget ini buat upload YouTube mah. Oke teman-teman, terima kasih banyak telah mengikuti perjalanan kali ini. Kita sambung ke video berikutnya ya.